Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, di Alkitab yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini supaya kita boleh belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan mengerti pemahaman yang benar. Ya, kita akan tunggu teman-teman kita untuk bergabung. Hey Roma. Halo Bu, selamat malam. Lama banget nggak ketemu. Iya, akhirnya bisa ketemu di Alkitab. Iya. Ya, gimana kabarnya? Ya, keadaan baik Bu, sehat semuanya. Nah, ini Ya. udah ada Yola juga ini. Halo Yola. Halo Yola. Oke, teman-teman, sembari kita masih menunggu Christopher, selamat malam sekali lagi. Ada saya Ibu Yuli yang akan memandu sebagai host. Dan kita ada di acara Alkitab yang teman-teman saksikan setiap hari Senin, di mana kita akan pendalaman Alkitab bareng-bareng melalui Instagram Live untuk melihat pasal-pasal yang terkenal yang ada di Alkitab kita. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top ya. Dan selain itu juga kita memakai satu metode, yaitu metode SABDA. Ya, ini satu singkatan dari Sabda, yaitu simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Nah, di sini sudah hadir nih Christopher. Halo, Christopher. Hey, Christopher. Halo, shalom. Shalom. Nah, karena kedua teman-teman kita sudah join, kita mungkin akan kenalan ya Bu dengan kedua guest kita malam hari ini. Yuk. Kita mulai dari Christopher dulu deh, silakan. Oke. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Alexander. Saat ini saya berdomisili di Jakarta dan saya melayani di Gereja Abel of Ministries di Taman Palem. Hai. Oke, salam kenal ya. Salam kenal juga, Ibu. Ya. Oke. Yola? Perkenalkan, nama saya Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Asal saya, domisili saya dari Karanganyar. Gereja saya melayani saat ini di GKA Gloria Gunung Kusan di Karanganyar, Mojokerto. Ya, tetangga kota Solo ya. Iya, masih dekat tempat yang dulu. Dekat tempat saya dulu tuh. Iya. Oke. Iya dong. Ya, kita sepanjang bulan Juni ini teman-teman akan mengambil tema healing ya, dan ini kita masuk di topik yang ketiga dengan tema carilah perkara yang di atas yang nanti akan kita gali bersama-sama, yaitu dari Kolose 2 ayat 20 sampai 23 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 3 bersama dengan Topher dan juga Yola. Dan silakan nanti teman-teman seperti biasa bisa join untuk aktif, terlibat, membagikan komentar ataupun nanti pertanyaan hubungan dengan ayat yang sedang kita diskusikan ya. Nah, kita mungkin akan mulai segera karena semua juga sudah kedetek dari Elan, jadi kita akan langsung mulai dalam langkah yang nol dulu ya. Kita mulai dengan doa. Mungkin Ibu Yulia bisa membuka dalam doa, Bu. Oke. Ya, kita doa bareng ya. Bapak yang surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Christopher dan Yola dan Roma yang bersama dengan kami untuk membahas satu bagian dari firman Tuhan. Tuhan kiranya Engkau tolong melalui firman yang boleh kami bahas ini, Roh-Mu sungguh bekerja, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dengan jelas apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Dan biarlah ini boleh mengubah hidup kami, boleh mentransformasi hidup kami untuk menjadi hidup yang boleh berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah sebelum kita akan menggali bersama-sama dengan langkah SABDA, kita akan overview sedikit, saya dan Ibu Yulia akan overview dari surat Kolose sebelum nanti Christopher dan Yola akan membaca. Teman-teman di rumah apakah sudah pernah mempelajari kitab Kolose atau surat Kolose? Ya, kalau kita melihat surat Kolose ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa yang sudah pasti kita tahu semua, yaitu Paulus. Dan ketika Paulus menuliskannya ini dia ada di dalam penjara gitu ya.
Kenapa sih Paulus harus menuliskan surat Kolose? Karena memang ada masalah di sana biasanya gitu, dan masalah-masalah yang di sana yang membuat Paulus melalui Epafras yang bercerita ke Paulus harus menuliskan surat kepada jemaat. Dan beberapa masalah yang diketahui di sana itu yaitu sehubungan dengan guru-guru palsu. Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa ajaran dari ajaran-ajaran sesat yang tentang apa ya, budaya-budaya Romawi ini sama dengan pengetahuan-pengetahuan secara kekristenan itu dicampur adukkan atau sinkretisme gitu ya. Selain itu juga ada dari orang-orang Yahudi yang menekankan hukum-hukum yang legalistik seperti sunat dan juga makan makanan haram dan halal. Itu juga sangat kentara ketika Paulus melihat kondisi yang terjadi di Kolose dan juga pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang menekankan mistis ya, atau mistis yang sangat ketat juga di sana. Itu yang membuat Paulus geram dan harus menuliskan surat ini supaya jemaat Kolose harus kembali kepada Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Makanya Paulus sangat menekankan sekali tentang kesempurnaan dan juga keunggulan Kristus di surat kepada jemaat di Kolose yang dituliskannya itu. Mungkin Ibu Yulia mau menambahkan juga latar belakangnya? Ya, jemaat Kolose sebenarnya bukan Paulus yang mendirikan ya. Tetapi Epafras itu salah satu teman pelayanan Paulus yang luar biasa. Kemungkinan besar Epafras dimuridkan oleh Paulus dan akhirnya dia menolong jemaat-jemaat di Kolose untuk bertumbuh dan menjadi jemaat yang cukup kuat. Tapi tadi kayak kata Roma ada banyak masalah rupanya ya. Jadi masalah di gereja, terutama masalah teologia atau teologis, itu rupanya sudah ada sejak dulu, bukan sekarang aja gitu ya. Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pengajaran yang tidak benar, ada hal-hal yang menurut Paulus perlu diluruskan, dan ini merupakan salah satu surat yang menolong kita, bukan hanya jemaat di Kolose saja, bahkan sampai hari ini kita melihat prinsip-prinsip yang luar biasa yang Paulus berikan untuk jemaat. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti latar belakang yang terjadi di Kolose ternyata mirip-mirip banget loh dengan jemaat kita sekarang gitu ya. Coba nanti kita akan bahas bersama. Saya kira kita bisa relate banget gitu ya dengan apa yang sedang terjadi di gereja-gereja kita sekarang. Masalah-masalah yang ada mirip banget dengan yang ada di Kolose. Ya, dan kalau kita hari ini fokus ke pasal 2 dan juga pasal 3, nanti teman-teman bisa lihat Alkitabnya ya. Di sana ada beberapa perikop dari pasal 2 tentang kekayaan hikmat dalam Kristus, terus juga peringatan terhadap ajaran sesat, kepenuhan dalam Kristus, dan di pasal 3 berbicara tentang itu tadi perkara yang di atas, terus hidup baru dalam Kristus, dan juga nanti pasal 3 ditutup dengan hidup keanggotaan di dalam keluarga gitu ya, hubungan suami istri dan sebagainya. Nah, jadi dari pasal 2 pasal 3 ini kita akan gali dari ayat 20 sampai 23 sampai pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga dengan tema carilah perkara yang di atas. Sekarang kita akan baca dulu sebelum kita masuk ke langkah simak untuk penggalian kita. Nanti Christopher bisa baca pasal 2 ya, ayat 20 sampai 23. Setelah itu dilanjutkan oleh Yola pasal 3 ayat 1 sampai 3. Nah, teman-teman di rumah juga bisa simak ya sembari kita baca. Silakan dari Topor. Pasal 2 ayat 20 sampai 23. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Oke, lanjut. Pasal 3, ayat 3 pasal 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke, kita sudah baca. Nanti Yola suaranya bisa lebih keras ya, supaya seimbang dengan Topor ya. Nah, oke, kita akan
mulai dengan langkah simak dulu. Jadi kita fokus kepada ayat per ayat ya, sampai pasal 3 ayat 3 di langkah simak yang pertama. Silakan teman-teman di rumah, nanti sembari kita bisa mendiskusikan dan menggali, bisa juga bagikan berkat-berkat yang didapat atau hubungan apa yang sedang didiskusikan, bisa pertanyaan, respon ataupun tanggapan ya. Ya, kita akan mulai dengan langkah simak. Silakan Ibu Yulia. Ya, sekali lagi teman-teman yang di rumah ikut menyimak, tapi jangan cuma diam ya, menyimak dan memberi respons. Oke, pertanyaan pertama untuk Christopher ya, apa yang harusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang sudah mati dalam Kristus? Bisa refer ke ayat 20 dan 21. Oke, kalau kita refer ke ayat 20 dan 21, sebenarnya Paulus lagi mengingatkan kita untuk tidak menaklukkan diri lagi kepada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kita tuh masih hidup di dalam dunia. Ya. Kayak yang tadi di awal statementnya Paulus sudah mention gitu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus gitu, dan kita bahkan bebas dari roh-roh dunia gitu. Kita sudah dibebaskan dari roh dunia gitu. Jadi sebenarnya Paulus meminta kita untuk tidak lagi berfokus pada atau sibuk bahkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat legalistik. Oh ini nggak boleh, oh ini kalau itu boleh, kalau itu nggak, kalau yang ini nggak boleh gitu. Makanya di ayat 22-nya, 21-nya Paulus bilang gini, jangan zaman ini, jangan kecap itu, jangan satu ini. Dia lagi mengquote ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu gitu, yang cenderung bilang, oh kalau makanan ini boleh, kalau makanan itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Ya, betul banget ya. Herannya gitu, orang-orang ini harus diingatkan, you sudah mati dalam Kristus. Wow, arti mati dalam Kristus tuh penting banget ya ternyata ya. Kalau sudah mati dalam Kristus, ngapain you membuat peraturan-peraturan larangan, jangan ini, jangan itu ya. Thank you banyak Christopher sudah menjelaskan ayat 20 dan 21. Ya, kita lanjut ya ke bagian ayat 22. Ini sekarang ke Yola. Kalau dilihat dari ayat 22, apakah inti larangan Paulus menurut ayat ini? Silakan dari Yola. Inti larangan Paulus di ayat yang ke-22 ini semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa. Barang yang binasa di dalam ayat ini dimaksudkan itu peraturan-peraturan yang disebutkan di ayat yang ke-21 sebelumnya itu cuman aturan-aturan manusia. Itu sifatnya hanya sementara, nggak kekal ya. Terus pemakaian hanya menurut perintah-perintah manusia, dan itu hanya dibuat oleh peraturan-peraturan manusia. Jadi di sini Paulus itu melarang orang percaya untuk tunduk sama aturan-aturan keagamaan, lahiriah, atau hanya berasal dari manusia, ya bukan dari Kristus. Seperti itu. Jadi simpulannya Paulus menekankan bahwa setiap orang percaya harusnya berpusat pada Kristus, bukan malah berpusat pada tradisi-tradisi atau peraturan-peraturan yang dibuat manusia. Itu sih. Oke, jadi sama sekali hal-hal duniawi yang di sini dikatakan inti larangannya yang seringkali dilakukan oleh jemaat Kolose, bahkan sama sekali nggak menyentuh hal rohani yang sejati gitu ya. Makanya sekali lagi harus diingatkan, ini tuh binasa, ini tuh hanya perintah manusia, ajaran manusia, dan sifatnya sangat-sangat temporer sekali. Akan ada masanya di mana binasa itu artinya adalah hancur dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang akan membawa juga kepada kekekalan gitu, karena sifatnya sangat-sangat sementara dan itu pun berpusat kepada manusia, bukan kepada Allah. Gitu. Ya, silakan. Ayat yang 23. Apa saja wujud ibadah buatan manusia yang disebut oleh Paulus ya, dan apa tujuannya? Ya, silakan Christopher. Oke, iya. Kalau misalnya tadi kita baca di ayat 23, kita bisa mengatakan bahwa wujud dari ibadah buatan manusia ini sebenarnya merujuk kepada tindakan yang disebutkan di dalam ayat 23 itu sendiri gitu, seperti merendahkan diri dan menyiksa diri, atau yang mungkin kita lebih familiar dengan istilah asketisme gitu, tindakan untuk kita memisahkan diri dari dalam tanda kutip dari dunia gitu, dengan cara yaitu untuk kita menyendiri, kita lebih ke menyiksa diri, kita merendahkan diri seolah-olah itu ya kita lebih kudus, lebih suci, lebih taat dan lain sebagainya gitu. Dan tujuannya pun sudah jelas dikatakan di dalam ayat ini, bahwa tujuan dari ibadah yang sejenis ini itu sebenarnya hanyalah untuk memuaskan hidup duniawi kita, untuk dipandang oleh orang lain. Oh,
saya lebih suci, saya lebih taat, saya lebih kudus dan lain sebagainya gitu. Makanya Paulus di sini menekankan bahwa sebenarnya peraturan-peraturan ini memang kelihatannya itu baik gitu. Kelihatannya memang baik. Orang-orang mungkin lihatnya, oh keren, baik gitu. Sebenarnya Paulus mengingatkan bahwa ini tuh sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Ini tuh semuanya sia-sia gitu. Karena kembali lagi motif kekristenan itu bukan bicara tentang cuman tampak luarnya, tapi juga tentang apa yang ada di dalam hati. Justru yang di dalam hati itu yang lebih penting ya, karena apa yang ada di dalam hati itu yang dilihat oleh Tuhan, bukan yang ada di luar. Tapi memang betul ibadah yang sepertinya kelihatan mulia gitu, kelihatan baik, belum tentu baik. Dunia menawarkan hal yang kelihatannya baik, ya, tapi ujungnya adalah maut. Ya, thank you Christopher. Oke, nah jadi mereka bukan naik kelas malah turun kelas ya dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat di pasal berikutnya nih, di pasal yang ketiga, kita sudah mention tadi hal-hal yang kedagingan sifatnya, tetapi bagian pasal yang ketiga ayat 1 ayat 2, apa yang seharusnya dicari oleh orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Silakan dari Yola. Oke, yang dicari ya kalau menurutku di ayat yang kedua ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, jadi sesuai dari ayat ini kita harusnya mencari hal-hal atau sesuatu yang asalnya itu dari atas, bukan dari bumi ya. Hidup dalam nilai-nilai kasih, seperti dengan mengikuti aturan firman Tuhan, seperti menunjukkan kasih, kekudusan, pengampunan, fokus sama apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu, memikirkan kehidupan kekal, bukan hanya kenyamanan sementara dunia ya. Jadi harus memikirkan perkara yang di atas, nah bukan yang di bumi. Artinya jangan terlalu terikat sama hal-hal yang sifatnya itu duniawi ya, baik harta mungkin atau jabatan atau keinginan kita, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena semua orang itu karena orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus itu artinya sudah hidup baru. Jadi fokus hidupnya itu bukan lagi untuk mencari sesuatu yang di bumi lagi, tetapi harus mencari perkara yang di atas. Itu sih. Jadi orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus harusnya mencari hal-hal yang berasal dari Allah, bukan hidup untuk mengejar hal-hal duniawi yang sementara menurut ayat 2 ini. Oke, bahkan di ayat 1 juga ditekankan ya, perkara yang di atas itu seperti apa, itu diperlihatkan bahwa perkara yang di atas itu adalah Kristus ada, bahkan ditambahkan dengan frasa, dia duduk di sebelah kanan Allah gitu. Jadi ini sedang menjelaskan tentang satu kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Kristus sekarang, dan dialah pemilik segalanya, baik di surga dan bumi. Dan ketika dia bilang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan berarti yuk kita sama-sama langsung tinggalkan bumi pergi ke surga, enggak gitu ya, tetapi mindset atau pandangan kita sekarang berfokus kepada Kristus yang sudah dibangkitkan, dan kita akan memikirkan pola pikir seperti yang Kristus juga pikirkan gitu. Jadi mengutamakan apa yang berkenan kepada Kristus dibanding keinginan-keinginan duniawi. Oke, silakan. Nah, itu menarik yang Paulus lanjutkan di ayat yang ketiga ya. Ini pertanyaan yang saya pikir sangat menarik sekali, jawabannya pun menarik untuk dibahas. Tapi kita akan tanya dulu ke Christopher ya. Di mana hidup orang yang sudah mati dalam Kristus sekarang? Tadi kan memikirkan perkara yang di atas. Loh, emangnya orang yang hidup dalam Kristus itu ada di atas gitu. Nah, sekarang ini pertanyaan untuk Christopher nih. Di mana hidup orang yang sudah mati dalam Kristus sekarang? Ke ayat 3. Ya, kalau misalnya kita refer ke ayat 3 ya. Ayat 3 kan dibilang, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu sebenarnya di sini kembali lagi sudah jelas juga, karena ini kita masih ada di bagian simak, itu bahwa hidup kita, orang-orang yang sebenarnya sudah mati di dalam Kristus ini sekarang sedang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah gitu. Paulus mencatat bahwa kita kan tadi di ayat 20 dibilang kita ini telah mati dan udah bebas dari roh dunia gitu. Dan di sini kan dia mengulangi metafora yang sama gitu, bahwa orang percaya ini telah mati terhadap dosa, dalam artian kita dari dosa, dan kehidupan orang percaya kini tersembunyi dalam tanda kutip atau terkandung di dalam Kristus gitu. Nah, mungkin ini yang bisa frasa terkandung di dalam Kristus atau tersembunyi di dalam Kristus ini bisa kita bahas lebih lanjut lagi di bagian analisa mungkin ya, untuk kita bisa diskusi. Jangan dibocorin sekarang.
Ya, ini seperti paradoks ya. Kita sudah mati. Orang yang sudah mati kan seharusnya sudah tidak ngapa-ngapain. Tapi Paulus bertanya, kita sekarang hidup di mana loh? Kita mati, tapi kita hidup gitu. Ini Paulus suka main kata ya, dan menarik banget. Karena apa yang dikatakan Paulus mati, itu justru membuat kita hidup gitu. Nah, itu menarik. Oke, nanti memang betul kita akan bahas di analisa ya, Christopher. Ya. Betul, Bu. Ya, sembari kita akan masukkan. Gimana, Bu? Ya. Sebelum ke langkah langkah analisa, ini ada beberapa komentar. Ya, silakan Roma. Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan tapi spesifik ke Christopher dari Hizkia. Mungkin ini temannya Topher ya. Apa pandangannya Christopher buat ordo Jesuit yang cenderung memisahkan diri dari kemewahan atau ada kesan asketisme? Apakah itu merupakan sebuah tindakan agamawi yang dilarang Paulus? Apakah mau menjawab dari Christo ini? Oh, harus dong. Boleh, nanti kalau nanti mungkin boleh ditambahin sama Ibu atau kita yang nge-freeze. Itu orangnya apa? Sorry, tadi nge-freeze di tempat itu. Sekarang udah baik. Silakan. Ya, saya secara pribadi kurang mendalami tentang ordo Jesuit sebenarnya. Itu cuman kalau misalnya ini kan udah di-spill ya bahwa ordo Jesuit itu cenderung memisahkan diri dari kemewahan atau ada kesan asketisme gitu. Nah, sebenarnya perlu kembali mungkin kalau misalnya saya mau menjawab secara gamblang perlu research terlebih dahulu tentang bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh ordo Jesuit itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya cuman sebatas dibilang cenderung memisahkan diri dari kemewahan, mungkin itu bisa saya bilang tidak seperti apa yang tindakan agamanya yang dilarang oleh Paulus ya. Karena kembali lagi soal kemewahan, memang kita kan sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup di dalam kesederhanaan ya, gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu merupakan tindakan agama yang dilarang oleh Paulus, jawabannya bisa iya bisa tidak, tergantung seberapa dalam tanda kutip asketisme yang mereka lakukan dan bagaimana soal hatinya gitu. Karena kembali lagi tindakan-tindakan yang dilarang oleh Paulus di sini, soal tindakan asketisme yang ditentang oleh Paulus adalah tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan pada iman gitu ya. Maksudnya tidak disertai dengan iman gitu. Bahwa emang itu mereka lakukan dalam tanda kutip mereka pandang sebagai tindakan untuk membuat kerohanian mereka bertumbuh, sedangkan kan tidak begitu gitu. Seperti itu mungkin ya. Atau mungkin kalau misalnya ibu atau kakak ada yang lebih paham tentang ordo Jesuit, boleh menambahkan? Ya, aku sangat terkesan sekali dengan orang-orang dari ordo Jesuit sih, terus terang kagum gitu ya. Mereka memberi contoh yang sangat luar biasa bagaimana hidup sederhana dan mementingkan apa yang penting dan tidak mementingkan hal-hal yang khususnya yang lahiriah gitu. Dan itu saya kira baik gitu, terkhusus di zaman sekarang ya. Kita begitu senang memperlihatkan hal-hal yang lahiriah. Jadi menurut aku sih setuju dengan Christoph tadi ya. Tergantung hatinya gitu. Dia ingin pamerkah melakukan itu atau dia lakukan itu memang dengan kesungguhan dan ingin menjadi seperti Kristus yang hidup sederhana. Betul. Ya, tapi kita bisa judge ya. Siapa bisa tahu motivasi yang ada di dalam diri kita. Jadi hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Abesa. Ini mungkin Yola ya yang coba jawab. Kenapa dikatakan perkara yang di atas ya, nggak langsung aja hal-hal dari surga atau dari Tuhan? Silakan. Oke, karena di sini kenapa dikatakan perkara yang di atas ya? Perkara yang di atas nggak langsung aja hal-hal dari surga atau dari Tuhan. Sebenarnya perkara yang di atas kalau menurutku sendiri, perkara yang di atas ini juga merujuk pada hal-hal yang dari surga atau dari Tuhan itu sendiri. Bukan perkara-perkara yang di bawah, itu artinya perkara yang dari bumi. Seperti di Kolose 3 ayat 2 ini. Perkara yang di atas bukan perkara yang di bumi. Nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus. Jadi sama sebenarnya kalau menurut aku, sesuatu yang berhubungan dengan Kristus, kerajaan Allah, nilai-nilai kekekalan ya. Jadi kita utamakan
tidak hanya memikirkan tentang kehidupan kita di dunia, tapi kita seharus merujuk pada kekekalan, yaitu perkara-perkara yang di atas. Jadi kita jangan cuma fokus ke dalam dunia aja, dengan hidup kita, dengan ambisi kita dan lain-lain, tapi kita harus juga melihat apa tujuan hidup kita sebenarnya. Kita harus mementingkan perkara yang di atas, karena perkara yang di atas ini adalah perkara yang dari Tuhan itu sendiri. Kalau menurutku sih itu. Kalau ada tambahan mungkin dari Bu Yulia atau Kak Roma. Ya, Oke, sebenarnya suka mau main kata ya. Tapi saya kira ini dia lakukan dengan sengaja, bukan untuk main-main, maksudnya untuk main kata saja, tapi dengan sengaja untuk memisah, untuk membedakan antara hal yang ada di bumi dan ada yang di atas, yang di surga. Ya. iya, apalagi cara berpikir dengan budaya saat itu ya, khususnya budaya Yunani yang berkembang itu ya, memisahkan biasanya dua hal yang di atas, dimensi kerajaan hampir sama gitu ya. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Ini Bu Yulia buffering ya beberapa kali. Iya, Sorry. Ibu buffering. Oke. Iya. Udah balik kok. Oke. Nah, Jimris kasih salam nih. Iya. Dan juga Jimris ikut gabung juga nih malam hari ini ya. Hidup orang percaya yang sudah mati dalam Kristus itu jiwanya sementara beristirahat di sebuah tempat yang bernama Firdaus. Oh, ini mati dalam artian fisiknya mati ya. Hiskia, terima kasih buat Ko Kristus dan Ibu buat jawabannya yang sangat wise. Dari Ray, kayaknya menggunakan kata perkara yang di atas untuk menunjukkan kontras antara bumi dan surga dan juga menunjukkan posisi kita, bagaimanapun kita itu di bawah dan Allah di atas. Ini tanggapan menanggapi dari pertanyaan dari Abesa tadi. Nah, kita akan lanjut dulu ya ke bagian analisa. Mungkin tadi sudah gimana Bu? Boleh ngomentarin Ray sedikit? Ya, silakan. Posisi kita di bawah, kan bumi kita bulat ya. Kalau kita bilang di atas itu agak aneh karena atasnya yang mana gitu. Atasnya saya dengan atasnya orang yang di Amerika kebalik gitu. Anyway, Ray, thank you untuk jawabannya. Tapi karena bumi kita bulat susah untuk ngomong atas dan bawah tuh. Oke. Udah itu aja. Ya, oke. Mungkin mau ditambahkan dari Yola tadi apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Untuk dari apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas dalam kaitannya dengan ayat ini, secara langsung muncul di ayat Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 21 sampai 23 di pasal 2 itu sebenarnya jadi latar belakang penting ya untuk mengerti yang bukan termasuk perkara yang di atas. Nah, di sini disebutkan jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Itu bukan perkara yang di atas yang disebutkan ini. Jadi kebalikannya, ritual dan larangan yang dibuat-buat, ibadah hanya mungkin sebagai tradisi atau bukan dari hati. Jadi terkesan hanya rutinitas saja. Terus juga kerendahan hati palsu, mungkin apa ya, menyiksa diri, itu perkara duniawi ya. Terus jadi apa yang dimaksud perkara yang di atas itu kebalikannya dari yang disebutkan dari ayat 21 dan di ayat 20 sampai 23 ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh aturan-aturan manusia. Fokusnya pada Allah, bukan larangan-larangan tradisional atau mungkin aturan-aturan dunia. Terus juga hubungan pribadi kita dengan Kristus, bukan hanya ibadah kita di luar saja menjadi serupa dengan Kristus, memiliki kerendahan hati, terus juga transformasi batin kita itu oleh Roh Kudus. Jadi bukan menyiksa tubuh ya. Tadi ada dikatakan menyiksa diri. Nah, itu bukan ya. Terus juga menyalahkan dosa dengan kekuatan roh, bukan usaha manusia semata. Jadi hanya kuasa Kristus yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Tidak larangan-larangan dunia ini tidak bisa mengalahkan kedagingan kita. Itu sih kesimpulannya, perkara yang di atas itu bukan soal penampilan atau kepatuhan kita sama aturan-aturan manusia, melainkan hidup yang terarah, terstruktur dengan Kristus, seperti itu. Itu aja sih. Jawabannya panjang banget.
Sudah pasti ini sekali konkret sekali ya, bukan sesuatu yang abstrak maksudnya perkara di atas ya. Karena sekali lagi kalau saya simpulkan dari apa yang dibilang Yola itu berpusat kepada Kristus yang ada di surga. Silakan Bu. Ya, ini tadi yang sudah ditanyakan Christopher sudah tanya sendiri, sekarang harus jawab sendiri nih. Jelaskan arti hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Oke, silakan Christopher. Ya, frasa ini sebenarnya frasa yang menarik ya, gitu, tersembunyi bersama dengan Kristus gitu di dalam Allah. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan baik-baik dan kita mungkin belajar soal teologi yang lain gitu ya, maksudnya teologi Kristen tapi dalam konteks imputasi dosa, imputasi kebenaran, maka sebenarnya frasa tersembunyi bersama dengan Kristus ini mudah kita pahami dalam tanda kutip. Itu karena kembali lagi kalau kita refer ke ayat-ayat yang di sebelumnya, kita telah tahu bahwa orang percaya itu telah mati terhadap dosa gitu. Dan sekarang kehidupan orang percaya itu tersembunyi atau terkandung di dalam Kristus, disembunyikan bersama Kristus di dalam Allah gitu singkatnya. Jadi sebenarnya kita lagi merujuk kepada pernyataan Paulus di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Galatia, waktu Paulus bilang, aku yang lama telah disalibkan dengan Kristus, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup dalam tubuh dunia ini oleh karena percaya kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya dalam versi AYP. Nah, jadi kalau misalnya kita merujuk kepada frasa tersembunyi bersama dengan Kristus, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bahwa hidup kita, ya tadi ya seperti paradoks yang Ibu sempat mention di awal, bahwa uniknya kita ini dikatakan mati, tapi ternyata kita hidup. Memang kita mati terhadap dosa-dosa, tapi kita hidup di dalam Kristus gitu. Dan kalau kita ingat soal doktrin imputasi kebenaran gitu, maka waktu kita tersembunyi di dalam Kristus, apapun yang kita lakukan, yang dilihat oleh Allah Bapa adalah pribadi Kristus itu sendiri, karena kita tersembunyi di dalam Kristus gitu. Maka dari itu, ini juga merujuk kepada doktrin imputasi kebenaran itu sendiri gitu, bahwa Allah Bapa ketika memandang kita, dia tidak lagi melihat diri kita yang lama yang berdosa, tapi kita sekarang sudah tersembunyi di dalam Kristus, dan yang otomatis kelihatan adalah Kristus itu sendiri. Sama mungkin kalau misalnya saya bisa kasih ilustrasi gitu ya, kalau misalnya kita tahu sebuah botol gitu ya, dan kita ini botol ini adalah Kristus, dan kita ini adalah batu gitu ya. Waktu batu ini dimasukkan ke dalam botol, tersembunyi di dalam botol ini, maka yang kelihatan sekarang adalah botol itu doang gitu. Sedangkan batunya sudah tidak lagi kelihatan. Nah, mungkin itu itu menggambarkan bagaimana unification with Christ gitu, penyatuan dengan Kristus yang kita alami setelah kita mati dan sekarang hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Mungkin itu. Ya, aku boleh pakai istilah yang lain ya, union with Christ, artinya kita dipersatukan di dalam Kristus. Tapi ada arti lain loh dari kata tersembunyi ini. Tersembunyi juga bisa berarti tidak terlihat oleh orang dunia. Karena apa hal yang rohani, apa yang ada di dalam hati kita yang rohani, itu sedang bertumbuh di dalam dan orang luar tidak tahu. Tapi pertumbuhan itu nyata dan hidup di dalam hidup kita. Jadi kita yang tahu, kita yang merasakan, tetapi orang lain yang di luar tidak bisa melihat. Jadi seakan-akan tersembunyi oleh orang luar, tetapi terlihat oleh Allah Bapa yang melihat hati kita. Kalau boleh aku tambahin ya. Ya. Menarik. Ya, ini sembari kita tadi menggali, ada tanggapan dari teman-teman juga yang ada di kolom komentar. Saya bacakan dari Mili. Perkara yang di atas bukan cuma soal tempat, tapi tentang hal-hal yang kekal dan penting menurut Tuhan. Paulus ngajak kita untuk riset prioritas, supaya hidup kita fokus pada Kristus, bukan cuma hal duniawi yang sementara. Dan Rebecca menambahkan, kita harus mencari hal rohani, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, dengan memiliki kerinduan akan firman Tuhan dan berkomitmen melakukan kehendaknya. Punya pikiran yang berperan, mungkin kayaknya kepotong nih. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Ada satu pertanyaan juga dari Ray, sehubungan dengan kata tersembunyi. Apakah tersembunyi dalam Kristus berarti kita tidak memiliki kehendak sendiri? Ini apakah Yola dan Kristo mau coba menjawab? Iya, boleh. Iya, silakan. Apakah tersembunyi dalam Kristus itu berarti kita tidak memiliki kehendak sendiri? Kembali lagi, saya punya teologi. Saya berpegang pada teologi yang
menyatakan bahwa ya memang sebenarnya kita tuh nggak pernah punya kehendak sendiri yang dalam arti bebas gitu ya. Martin Luther pun menyatakan gitu bahwa dalam bukunya The Bondage of Will gitu. Kebetulan teman saya baru baca dan saya baca kutipannya gitu bahwa Martin Luther pun menegaskan bahwa sebenarnya manusia itu tidak pernah punya yang dalam tanda kutip kita sebut dengan free will gitu. Kehendak bebas kita sebagai manusia adalah kehendak yang terbatas di dalam Kristus gitu. Satu-satunya pribadi yang punya kehendak bebas yang benar-benar bebas itu adalah Kristus sendiri gitu. Tapi itu pun juga ada di dalam kerangka natur dan sifatnya. Kalau sifatnya baik, maka kehendak bebasnya nggak mungkin yang tidak baik gitu. Nah, maka dari itu kalau ditanya apakah tersembunyi dalam Kristus berarti kita tidak memiliki kehendak sendiri, ini mungkin iya dan tidak gitu ya. Karena ini kembali lagi pada intinya bahkan orang Kristen kita sebagai orang Kristen ya memang kita kehendak kita harus ditundukkan di bawah kehendak Kristus gitu. Mungkin begitu. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ini sebenarnya aneh ya, untuk Ray pertanyaan yang bagus, tapi saya kira ini mungkin agak out of topic kalau diteruskan. Jadi kita balik ke Roma. Kita coba masuk ke langkah berikutnya ya. Kita sudah simak dan analisa, kita akan lihat kesimpulannya. Saya kembali ke Yola ya. Apa yang Paulus ajarkan kepada orang-orang percaya tentang peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran manusia? Silakan bisa disimpulkan, Yola. Oke, peraturan manusia di Korintus ini, Paulus ini menolak aturan-aturan manusia karena ini bersifat sementara. Ya, kita seperti respon teman-teman tadi, kita di mana harus menunjukkan prioritas kita itu di mana. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang di atas. Nah, sedangkan aturan-aturan pengajaran-pengajaran ini Paulus menolak karena bersifat sementara, tidak membawa orang itu pada pemahaman yang benar, terus berakar dalam dunia, berakar dalam Kristus. Ajaran juga bentuk kerohanian, ajaran ini juga bentuk kerohanian palsu. Biasanya dikatakannya serohani, mengikuti cuman berdasar pada aturan-aturan yang ditentukan. Kalau kamu gini, berarti kamu itu sudah baik, kamu itu sudah mengikuti firman Tuhan, kalau kamu ikuti aturan-aturan ini. Seperti itu, Paulus menyebutkan di Kolose 2 ayat 23 ini, ibadah buatan manusia yang hanya terlihat bijak, tapi tidak bisa menahan nafsu. Nah, itu tadi kalau menurutku, apa yang Paulus ajarkan pada orang-orang percaya tentang peraturan-peraturan ajaran manusia ini, Paulus menolak ya, karena itu sifatnya hanya sementara, di mana Paulus menurut Paulus, bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan aturan-aturan buatan manusia? Ya. Kembali lagi kalau ditanya gimana caranya manusia bisa terlepas dari ikatan aturan-aturan buatan manusia, kita perlu merujuk kembali kepada ayat yang ke-20 tadi gitu ya. Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk ingat lagi, sadar lagi bahwa kita ini telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia gitu. Maka sebenarnya kalau ditanya gimana cara kita bisa terlepas dari ikatan aturan buatan manusia tadi, kita hanya perlu sadar gitu. Kita perlu sadar tentang karya salib Kristus, bahwa karya salib Kristus itu sudah cukup, nggak perlu ditambah ini dan itu. Dan ya memang karena kita sudah mati bagi dosa-dosa kita gitu. Kita sudah mati dan ya kita sekarang hidup di dalam Kristus. Jadi sudah seharusnya kita tidak lagi mementingkan dengan hal-hal yang bersifat legalistik yang hanya berfokus pada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat duniawi gitu, yang adanya di bawah frasa yang dipakai tadi. Dan ketika kita bisa sadar, kita sadar kembali bahwa kita ini sudah mati bersama dengan Kristus dan kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita akan secara sendirinya dengan sendirinya terhindar dari hal-hal yang bersifat legalistik tadi. Kita bisa terlepas dari aturan-aturan buatan manusia tadi, dan kita nggak lagi punya beban kayak dalam tanda kutip ngerasa bersalah kalau kita nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, ikatan-ikatan tadi kita sudah tahu bahwa itu tuh fana, dan cuman karya salib Kristus yang satu-satunya yang cukup gitu, dan nggak perlu ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Iya, amin ya. Kalau melihat pembelajaran dua pertanyaan di dalam belajar ini, kesimpulan ini, pertanyaan pertama itu berorientasi pada
Kolose 2 ayat 20 dan 23. Itu hal-hal yang duniawi. Tetapi yang pertanyaan yang kedua itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan hal satu pasal 3 ayat 1 sampai 3. Itu solusinya pasal ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita bisa hidup lepas dari dunia lama kita atau kematian daging kita? Itu bagaimana kita sekarang hidup di dalam Kristus. Ya tadi kayak yang Christoph bilang ya, kita harus hidup di dalam Kristus. Udah tinggalin aja yang manusia lama sudah perlu dibuang dan tidak lagi dipikirkan. Itu hal-hal lahiriah yang kita anggap bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita diselamatkan oleh Kristus dan tidak ada yang lain, maka kita sekarang harus hidup bagi Dia. Karena hidup kita sudah tersembunyi di dalam Dia-Nya, dilindungi oleh Dia. Sehingga kita sekarang terlindungi dari hal-hal yang duniawi atau manusia lama kita. Itu seharusnya yang terjadi. Ya. Nah, ini ada respon lagi, cukup banyak hari ini tanggapan dari teman-teman. Hizkia bilang, Calvin bilang sih free agent, free agent, bukan free will. Nah ini tanggapan dari Hizkia. Dari Abesa, kehendak bebas kita tuh kehendak yang berdosa, makanya harus ditebus dalam Kristus. Terus dari Rebecca menambahkan juga, berarti memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Kristus, di mana itulah kehidupan rohani. Ya, mungkin itu maksudnya ya. Oke, terima kasih untuk tanggapan teman-teman. Kita akan, setelah kita belajar ya, kita menyimpulkan tentang dua ekstrim yang terjadi ini tadi ya, pikiran perkara di atas dan juga duniawi. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi. Nah, ini kita akan coba diskusikan satu persatu. Peraturan-peraturan manusia mana yang mengakibatkan penyakit bagi orang-orang percaya pada masa sekarang ini, sehingga membutuhkan healing. Ini tema kita nih. Silakan dari Yola. Oke, peraturan yang mengakibatkan penyakit bagi orang sehingga sekarang ini membutuhkan healing ya. Kalau menurut aku sekarang ini sering terjadi ibadah itu jadi kewajiban bukan relasi kita dengan Tuhan. Kalau nggak ibadah itu nggak pelayanan, nggak ibadah itu kamu itu Kristen KTP gitu biasanya ya. Terus juga pelayanan itu bisa jadi beban bukan karena kita bersukacita melayani Tuhan. Jadi banyak orang yang merasa hanya dipakai bukan dikasihi. Nah, terus juga sering terjadi nih untuk penghakiman. Misal kita mungkin sharing, terus kita malah dihakimi. Kamu belum dipulihkan karena kamu kurang iman. Kamu sakit karena kamu berdosa. Penghakiman-penghakiman seperti itu yang jadi malah bikin orang itu malu atau tertekan ya, Kak, dan menjauh dari gereja itu sendiri. Terkadang orang malah trauma sama komunitas rohani ya, seperti itu. Nah, dampaknya bisa jadi mengalami luka. Nah, itu luka ini yang akan nantinya membutuhkan healing, menyebabkan luka, kelelahan rohani, mungkin terus juga mungkin meninggalkan gereja atau bahkan kecewa terhadap mungkin organisasi-organisasi tertentu seperti itu atau gereja sendiri. Hal ini membuat orang itu membutuhkan healing, bukan karena dunia menyakiti mereka nih, karena mereka pernah tersakiti karena sistem atau peraturan-peraturan yang ada di dalam gereja atau di dalam organisasi tersebut. Kalau menurut aku sih itu. Ya, kalau boleh aku tambahkan ya. Sebenarnya bukan masalah hal-hal lahiriah itu saja, tapi masalah orang menggantungkan diri kepada hal-hal yang tidak seharusnya digantungkan gitu. Harusnya mereka menggantungkan diri kepada Kristus, tetapi karena mereka tidak mengenal Kristus atau mereka lebih mementingkan diri sendiri dan lebih ingin dikenal oleh orang dunia supaya mengikuti tren-tren dunia, supaya diterima oleh dunia, akhirnya mereka menjadi sakit gitu. Sakit bukan sakit penyakit fisik saja, kadang bahkan sampai fisik ya, tetapi yang jelas sakit rohani, karena dia tidak lagi menggantungkan hidup yang pada Kristus. Ya. Ya, jadi banyak penyakit rohani ya sebenarnya. Kalau pernah belajar identitas dalam Kristus tuh modulnya ada burnout secara rohani, ada juga kekeringan rohani dan sebagainya, karena terlalu ingin menampilkan apa yang kelihatan nanti manusia, rasanya ini bagus nih pelayanannya, padahal sebenarnya hatinya sedang hancur lebur gitu ya, tidak ada Tuhan di sana.
Nah, ini penyakit-penyakit yang sering dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Ya, silakan mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, ke Christopher ya. Apakah solusi yang Paulus tawarkan dalam Kolose 3, 1-3 dapat memberi healing yang sesungguhnya? Healing yang sejati. Gimana Pak Chris? Iya, menurut saya kalau ditanya apakah solusi yang ditawarkan itu bisa memberi healing yang sejati atau tidak, jawabannya pasti iya, gitu. Karena kembali lagi, satu-satunya dalam tanda kutip rest atau tempat peristirahatan kita yang paling sempurna adalah ketika kita beristirahat di dalam Allah, gitu. Bahwa kita menemukan kecukupan segala sesuatu di dalam Dia, kita nggak lagi pusing tuh kayak tadi yang dengan seperti yang Ibu bilang gitu, bahwa kita nggak perlu pusing mikirin pendapat orang lain, kita nggak perlu pusing memusingkan diri dengan bumbu-bumbu yang kita cari-cari sendiri gitu untuk menambahkan sesuatu kepada karya salib Kristus yang cenderung membuat kita stres, burnout, capek gitu ya, kelelahan dengan segala sesuatunya hanya karena kita lebih berfokus kepada hal-hal yang demikian gitu. Mungkin kita merasa kayak dulu waktu Martin Luther ya, itu bahwa dia merasa, saya berdosa banget, saya harus melakukan A, B, C, D untuk supaya dosa-dosa saya itu diangkat dan lain sebagainya gitu sebelum reformasi terjadi. Iya, maka dari itu kalau ditanya apakah tawaran yang Paulus tawarkan di dalam Kolose 3 itu akan menjawab atau memberikan healing yang sesungguhnya, jawabannya adalah iya gitu. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi satu dengan Kristus gitu ya, kita tersembunyi di dalam Kristus, kita memfokuskan diri kita dengan hal-hal yang di atas dalam tanda kutip, maka kita nggak lagi memusingkan diri dengan hal-hal yang duniawi gitu. Mungkin teman-teman yang udah melayani akan berasa gitu ya, bahwa mungkin waktu kita lagi fokus sama jiwa-jiwa gitu ya, permasalahan pribadi kita tuh nggak lagi kelihatan gitu, kayaknya nggak lagi terasa gitu, karena kita benar-benar berfokus pada jiwa-jiwa, berfokus pada hatinya Kristus gitu, berfokus pada hal-hal yang di atas yang bersifat kekal gitu. Kita nggak lagi mikirin soal-soal dunia yang cenderung berkaitan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, maka dari itu jelas bahwa Kolose 3 ayat 1-3 ini memberikan healing yang sesungguhnya bagi kita gitu, karena di dalam Kristus kita menemukan ketenangan yang sejati. Maka dari itu Pemazmur pun juga mengibaratkan, kalau kita ingat Mazmur 23, ada Mazmur yang paling terkenal mungkin ya gitu. Di situ kita menemukan betapa tenangnya pemazmur ketika ada di dalam naungannya Allah gitu. Ketika dia menemukan ketenangan yang sejati, healing yang sejati itu di dalam Kristus itu sendiri. Ya, sangat kontras sekali ya. Paulus menawarkan healing yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti dunia nggak menawarkan healing loh. Dunia banyak sekali menawarkan healing tuh. Lewat media sosial, itu ada banyak self-care, banyak banget gitu ya. Kemudian ada konten-konten digital yang mementingkan atau menjadikan itu hiburan atau menjadikan pelarian diri, dan ada motivasi-motivasi instan yang disediakan sehingga bisa langsung seakan-akan mendapatkan ketenangan gitu, padahal itu sebenarnya tidak. Bahkan gaya hidup, dunia juga menawarkan healing dengan gaya hidup loh, olahraga ekstrim atau bahkan pantangan-pantangan, jangan makan ini, jangan makan itu, supaya kamu bisa menemukan jati diri kamu, siapa kamu sesungguhnya, bla bla bla. Ya, itu tawaran yang dunia lakukan. Jadi teman-teman hati-hati ya, dunia tidak diam. Dunia juga menawarkan banyak healing, tetapi itu bukan healing yang sesungguhnya, karena pada akhirnya kita semakin capek dan hati kita juga semakin kering. Ya. Ya, jawabannya memang di kita semua ya teman-teman. Apakah kita mau pulih benar-benar yang dari dalam, atau pulih di luar tapi hanya dipoles sementara saja gitu ya. Tapi harapannya kita semua pulih benar-benar totali dari dalam, di mana Kristus lah yang bisa memulihkan gitu ya, menemukan healing sejati di dalam Kristus. Dan ini Agnes juga menanggapi ini, Agnes sudah gabung di malam hari ini. Healing terbaik adalah saat kita menemukan safe place, yaitu persekutuan dengan Allah. Ya, kata tersembunyi juga tadi maksudnya di sana ya, ada tempat perlindungan yang aman di dalam Allah. Nah, kita masuk di bagian terakhir dari penggalian kita malam hari ini ya, bagaimana kita akan mengaplikasikannya. Nanti silakan bisa berbagi keduanya, dari Yola dulu terus nanti dilanjutkan ke Christopher ya.
Apakah Yola dan Christopher secara pribadi sudah memiliki hidup yang tersembunyi dalam Kristus? Bisa bagikan satu contoh praktisnya, ya. Contohnya harus praktis ya. Silakan dari Yola. Oke, apa secara pribadi sudah memiliki hidup yang tersembunyi dalam Kristus, bagaimana contoh praktisnya? Ini aku kasih contoh praktis ya. Contoh saat aku mungkin diomongin dengan orang lain, mungkin difitnah atau dijelek-jelekan, itu nggak perlu aku ngebela atau membela diri, mencari atau menjelaskan ke orang tersebut, aku itu nggak gini, aku tuh gini. Aku nggak perlu ngelakuin itu karena aku percaya Tuhan itu yang membelaku. Jadi aku benar-benar berserah pada Tuhan, nggak perlu lagi mencari nggak perlu lagi mengikuti urusan-urusan dunia. Pokoknya aku percaya Tuhan yang membela aku tersembunyi dalam Kristus. Ya, jadi ini menjadi tempat atau ruang aman bagi aku. Jadi aku nggak perlu lagi mikirin omongan-omongan orang. Dan aku juga masih proses belajar ya. Apakah aku ini lebih percaya omongan orang atau omongan firman Tuhan tentang diriku, seperti itu. Hidup yang tersembunyi dalam Kristus ini bukan berarti hidup yang pasif ya, tidak dikenal orang, tapi hidup yang berpusat pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kita mau hidup baru, mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita mau hidup baru, seperti contohnya kita memiliki pakaian baru. Saat kita memiliki pakaian baru, pastinya kita harus meninggalkan pakaian lama kita. Jadi kalau aku mau berserah pada Tuhan, aku harus meninggalkan mungkin hal-hal yang bersifat fana atau sementara saja, seperti itu, dan berfokus pada hal-hal yang sifatnya itu kekal, perkara-perkara yang di atas itu. Ya. Kalau aku boleh sekaligus menjadi ini ya, sekaligus menjadi pegangan untuk kita semuanya. Kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami luka batin atau tidak pernah mengalami burnout atau apapun yang sejenis itu gitu. Kita orang Kristen juga rentan terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi pemulihannya tidak bisa kita dapatkan dari popularitas ya, seperti kalau sekarang kan anak-anak muda kan larinya ke dunia medsos gitu ya. Tidak afirmasi online, ya validasi online, likes dan gitu-gitu ya. Itu nggak akan pernah bisa menyembuhkan kita. Itu disiplin rohani yang palsu. Maksudnya seakan-akan kita sharing di dalam dunia medsos, tapi tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan validasi atau mendapatkan hiburan teman-teman karena mereka like. Itu akhirnya menjadi disiplin rohani yang palsu gitu ya. Seakan-akan dia share keadaan luka batinnya dia supaya didoakan dan lain-lain. Tapi pada akhirnya sebenarnya motivasi dia adalah untuk mendapatkan kata likes dari teman-teman. Jadi itu kelihatannya baik dan rendah hati, tetapi seringkali motivasinya menjadi salah. Ya, perlu hati-hati ya kita semuanya. Oke. Dari Topher terakhir. Kalau ditanya apakah sudah memiliki hidup yang tersembunyi dalam Kristus atau belum gitu, dan gimana contoh praktisnya, kalau ditanya sudah atau belum, tentu kita sebagai orang percaya seharusnya sudah ya, itu karena ini adalah proses yang terjadi berbarengan gitu dengan proses keselamatan kita gitu, bahwa kita dipersatukan dengan Kristus gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada yang tadi bahwa tersembunyi di dalam Kristus ini bisa tentang pertumbuhan rohani yang dari dalam, yang tidak kelihatan orang tapi buahnya nampak di luar. Ini mungkin contoh praktisnya adalah dengan disiplin rohani ya, gitu, dengan melakukan disiplin rohani. Tapi minimal saat teduh deh, bukan minimal sorry ya. Mungkin salah satu contoh yang detail yang praktisnya adalah saat teduh gitu, bahwa waktu kita saat teduh kita mencintai firman gitu, kita sedang menghidupi ciri-ciri orang yang lahir baru gitu, orang-orang yang punya kesadaran atau sensitivitas terhadap dosa gitu, dan kita selalu bertobat dari hari ke hari tuh. Menurut saya itu adalah cara praktis untuk kita benar-benar punya hidup yang tersembunyi di dalam Kristus gitu. Kita terus-menerus memakai kacamata Kristus dalam memandang segala sesuatu gitu. Dan bahkan mungkin yang terakhir yang boleh saya tambahkan, walaupun mungkin ini agak out of topic, adalah punya akuntabilitas. Punya seseorang yang dengannya kita bisa bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita gitu.
Karena kembali lagi ada begitu banyak blind spot di dalam hidup kita yang mungkin kita nggak sadari gitu. Dan kita perlu ada orang-orang yang bisa mengingatkan, yang bisa menegur kita, yang pada akhirnya tetap menjaga kita untuk kita bisa punya kualitas hidup yang ya hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Gitu. Mungkin itu. Oke, ya punya akuntabilitas itu untuk anak-anak muda sekarang penting sekali ya. Oke, terima kasih untuk Yola dan juga Christopher sejam ini bisa gali banyak gitu ya dari 7 ayat yang ada, baik di pasal 2 juga di pasal yang ketiga, dan pastinya teman-teman di rumah yang juga sudah menyaksikan pasti belajar banyak karena juga banyak tanggapan dan pertanyaan yang dibagikan malam hari ini yang juga menguatkan dan juga menambahkan gitu ya untuk penggalian kita dari 7 ayat yang ada. Nah, saya sendiri juga banyak belajar gitu ya, meskipun sudah sering belajar, tapi belajar memang seumur hidup, apalagi dua bagian ini tuh dipisahkan oleh Paulus. Kita ada di bagian duniawi atau kita ada di bagian atas yang terus mencari perkara-perkara yang di atas gitu ya. Tetapi ketika kita tadi menggalinya, apalagi tadi beberapa tanggapan dari teman-teman sehubungan dengan praktek hidup, saya sendiri tergelitik gitu ya, karena saya juga ada di media sosial dan kadang juga ada jebakan-jebakan Batman yang membuat saya juga ada kadang ya haus akan like dan komentar dan sebagainya, kepuasan diakui oleh rekan saya atau teman-teman saya gitu ya. Sekali lagi diingatkan ya, tidak ditentukan oleh itu semua gitu ya, apakah healing kita hanya berpusat kepada itu atau berpusat kepada Kristus gitu ya. Tapi malam hari ini sekali lagi bersama-sama mendapatkan healing yang sejati ya, hidup yang sudah diubahkan di dalam Kristus dan hidup yang sudah bersatu di dalam Kristus. Dan Paulus di sini sudah memberikan satu pusat pemulihan yang baru, bukan kepada hal-hal yang fana, yang sementara atau psikologis atau emosional belaka, tetapi pusat pemulihan itu ada di dalam Kristus sendiri ketika kita melihat kepada atas dan dia yang ada di sebelah kanan Allah Bapa itu. Terima kasih teman-teman di rumah yang sudah berpartisipasi, dan sebelum kita tutup Ibu Yulia akan memberikan kesimpulan ya kepada kita semua. Silakan Bu. Ya, sangat menarik apa yang kita bahas hari ini ya, sangat sederhana tetapi sangat dalam sekali. Kita diajak oleh Paulus untuk melihat hidup dengan pola pikir yang baru. Sebenarnya yang membuat kita memiliki healing yang sesungguhnya adalah kita memutar balik pola pikir kita untuk memiliki perspektif kekal gitu, perspektif Allah bukan perspektif diri. Dan kita sadar bahwa luka batin itu bukan atau kelelahan rohani atau penyakit rohani, apapun lah namanya itu, yang memerlukan healing itu bukan akhir dari cerita. Semua orang bisa mendapatkan itu. Orang Kristen pun bisa mendapatkan itu. Bisa luka batin, bisa sakit hati dan lain-lain. Tetapi that's not the end of the story gitu ya. The end of the story adalah kita tahu kita akan menang bersama dengan Kristus. Kalau kita setia kepada Dia, kita terus bergantung kepada Dia. Karena itu teman-teman semuanya yang lain yang mendengarkan hari ini, kita nggak sendirian ketika kita mengalami hal-hal itu. Kita sekarang ada tersembunyi bersama dengan Kristus. Kristus yang telah mendampingi kita, bahkan melindungi kita, terus akan ada di samping kita dan mengerti segala luka kita dan terus menolong kita untuk mendapatkan kesembuhan di dalam Dia. Bukan di tempat yang lain, tetapi di dalam Dia. Jadi kesembuhan rohani yang sesungguhnya itu adalah kesembuhan identitas kita di dalam Kristus, sehingga kita akan terus ada di dalam Dia dan terus ada di samping Dia dan bergantung kepada Dia. Itu Roma. Oke, terima kasih Bu Yulia, terima kasih teman-teman. Jadi kita udah ada di ending dari acara kita malam hari ini. Kita akan menutup ya teman-teman. Saya minta kesediaan Christopher untuk menutup dalam doa dalam PR ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat hikmat Tuhan yang boleh Tuhan karuniakan Tuhan untuk setiap kami. Kalau kami hari ini boleh sama-sama belajar, membedah dari kitab Kolose pasal yang kedua dan yang ketiga Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini mungkin ada begitu banyak insight yang baru yang boleh kami dapatkan, ada begitu banyak hal mungkin yang kami ditegur Tuhan untuk kami bertobat Tuhan dari manusia lama kami, dari setiap paradigma lama kami Tuhan, bahkan setiap ajaran-ajaran palsu yang mungkin selama ini masih kami genggam Tuhan.
Hari kami berdoa Tuhan biar Engkau Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan untuk terus mempertobatkan kami Tuhan, untuk membawa kami terus hidup dalam pertobatan, untuk kami boleh menemukan healing yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti bahwa kami nggak akan pernah ngerasa settle, nggak akan pernah ngerasa utuh di dalam ketika kami mencari hal-hal lain di luar Tuhan, dan sedangkan kami hanya akan utuh, keutuhan kami hanya terdapat dalam Engkau Tuhan. Hari ini biarkan kami boleh punya kerelaan hati itu, niat hati untuk kami boleh terus mencari Tuhan, untuk kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan melalui setiap disiplin-disiplin rohani yang akan terus kami lakukan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Sebagai bentuk kami mau sama-sama terus mengasihi Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Teman-teman, kita pamit semuanya. Salam Ayah PA. Silakan teman-teman hadir juga minggu depan, masih di jam yang sama, jam Alkitab yaitu 19.30 sampai selesai. Dan kita masih membahas dengan tema healing, dan tema yang akan kita bahas dari surat Paulus masih, Efesus 5 ayat 15 sampai 20, waktu untuk healing. Bagaimana kita bisa menebus waktu agar mengalami healing dengan benar. Nantikan teman-teman bisa join, nanti kalau ada dari teman-teman juga yang gabung malam hari ini ingin menjadi guest seperti Topher, seperti Yola gitu ya. Silakan kontak DM kita ke nomor-nomor Sabda ataupun ke media sosial Sabda di Instagram. Ada banyak sekali tempat yang teman-teman bisa datangi, nanti kita akan follow up. Jangan takut karena kita bertemu bersama-sama belajar firman Tuhan.